Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Sudah hadir di sini di pendampingan 1 ya Bu. Iya, alhamdulillah Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita itu kan sekarang saya itu akan mengadakan pendampingan individu kepada Ibu ya. Seputar Ibu bagaimana kemarin di pembelajaran daring selama 1 bulan. Tentang refleksi di modul 1.1, 1.2 ya Ibu ya. Nah Ibu, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini? Ya Bu ya, izin menjawab. Pertama harapan mengikuti ini ya Bu ya, CGP ini supaya saya untuk lebih paham mengenai IT. Kemudian saya juga berharap supaya saya bisa menjadi seorang guru yang bisa menggerakkan di sekolah ini, termasuk siswa saya dan rekan sejawat saya, untuk pembelajaran yang lebih baik yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ya, bagus Ibu. Nah, kalau kekhawatiran Ibu dengan pembelajaran daring ini apa? Nah, kalau kekhawatirannya banyak ya Bu ya, salah satunya yaitu tentang jaringan. Karena kebetulan lokasi sekolah saya ini berada di daerah sisi ya Bu ya. Jadi jaringan pelosok. Jadi dulu ini ketika Ibu sekolah ini ya. Jadi jaringan di sini sangat susah untuk mengaksesnya. Kemarin juga saya banyak terkendala ketika daring rukol, dan lokakarya orientasi beberapa kali terlempar. Tapi alhamdulillah saya bertanya kepada teman-teman TKP yang mereka bagus sinyalnya, jadi apa kekurangannya yang ketika itu saya terlempar mereka bisa menjalankan dengan baik. Lalu kekhawatiran yang lainnya, takutnya saya itu tidak bisa mengefisienkan waktu. Tapi mudah-mudahan rekan saya dengan kewajiban betul Ibu, tidak bisa mengefisienkan waktu terbentur dengan kewajiban di sini di sekolah. Nah itu Bu, kalau harapan Ibu yang sebelumnya itu yang sudah tadi Ibu sebutkan itu kan apakah sudah terwujud Bu? Harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini selama 1 bulan, alhamdulillah sekitar beberapa persen hampir terwujud Ibu. Lalu yang belum terwujud itu apa? Yang belum terwujudnya menggerakkan rekan sejawat yang belum ya mudah-mudahan bisa ke depannya bisa ya Bu ya. Nah, untuk tindak lanjut hasil pembelajarannya Bu ya, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang Ibu pelajari, adakah perubahan di ruang kelas Ibu yang pembelajaran yang selaras dengan Ki Hajar Dewantara itu? Setelah Ibu setelah mengikuti ini justru ada perubahannya, alhamdulillah. Jadi saya bisa lebih kalau dulu itu saya mengajar itu tidak melihat apakah anak ini sudah paham semua ataukah anak ini bagaimana. Kalau sekarang saya justru melihatnya anak ini bagaimana, paham atau tidaknya. Jadi dulu mah saya memberikan materi asal memberikan materi saja ya Bu ya. Kalau sekarang mah enggak. Jadi saya itu mendekati mereka, kemudian pembelajaran yang berpusat kepada murid jadi melayani murid dengan setulus hati. Berarti pembelajaran yang Ibu dapatkan di filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah Ibu implementasikan di alhamdulillah kelas begitu ya Bu, dan itu sebagian sudah berhasil juga Ibu ya? Sudah Ibu, alhamdulillah. Nah, apa yang mendorong Ibu itu melakukan perubahan tersebut? Yang mendorong saya melakukan perubahan tersebut yaitu pertama
tergeraknya hati nurani saya ya Bu sebagai seorang guru. Terus juga saya melihat kan dari tujuannya Ki Hajar Dewantara itu memanusiakan manusia kan ya untuk berada di dalam jalan untuk lebih baik gitu Bu. Iya. Nah, kalau respon peserta didiknya Ibu bagaimana setelah Ibu melakukan perubahan tersebut? Nah, setelah melakukan perubahan tersebut, alhamdulillah peserta didik saya menerima, mereka sangat antusias, bahkan mereka ada yang lebih aktif. Kan dulu mah ibunya kalau belajar bahasa ini seperti momok yang menakutkan ya untuk anak-anak, apalagi kalau menerjemahkan, apalagi kalau membaca. Nah, untuk sekarang mah kan saya ada trik dan teori tersendiri bagaimana supaya anak itu lebih ceria, jadi lebih jadi anak menarik, menyenangkan buat anaknya ketika belajar bahasa Inggris itu. Jadi tidak lagi, waduh bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi sekarang mah anak-anak antusias. Iya, alhamdulillah Bu ya. Berarti sudah berhasil. Nah, mungkin ada juga yang harus diperbaiki Bu dari perubahan tersebut. Apa saja itu yang harus diperbaiki? Mungkin yang harus diperbaiki dari perubahan tersebut tentang alat peraganya, alat peraganya, kemudian media juga itu yang harus diperbaiki. Nanti Ibu kiat-kiatnya apa untuk memperbaiki itu? Kiat-kiatnya saya sering lihat aja di YouTube Ibu. Kalau sekarang, kalau dulu kan ketika saya belum di CGP ini saya lempeng aja. Jadi sekarang jadi tertantang. Bagaimana ini supaya anak menarik dengan gitu kan punya inovasi baru. Begitu. Nah, terus perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas itu sudah Ibu tuangkan dalam jurnal referensi bulan yang di jurnal aksi nyata modul 1. Sudah. Dalam platform apa Ibu itu? Apakah YouTube atau apa? Iya, YouTube Ibu. YouTube. Sudah ada tinggal yang dapat YouTube. Berarti kalau ini Bu untuk pembuatan kerangka portofolio media apa yang sudah Ibu gunakan? Atau ibu sudah gunakan atau Ibu masih dalam tahap perkenalan gitu? Tahap perkenalan Ibu menggunakan Google Sheet aja. Google Sheet itu. Nah, nanti komponen apa saja yang dituangkan ke dalam portofolio digitalnya itu? Kerangka-kerangka ya, seperti video yang yang aksi nyata, tugas-tugas dari yang kemarin dari Bapak Hasil dari Lupol juga sudah Ibu buatkan untuk kerangkanya gitu kan, sudah file-filenya itu sudah Ibu susun mungkin Nah, baik Ibu, nanti Ibu di itu dulu boleh mungkin saya melihatnya di itu. Sudah bagus. Nanti tinggal Ibu lebih memperdalam lagi Bu ya. Nah, ini Bu untuk peta posisi diri dan rencana pengembangan dirinya Ibu ya. Kompetensi apa yang sudah baik di dalam pembelajaran 1 bulan ini Ibu? Kompetensi yang sudah baik dalam pembelajaran selama 1 bulan ini ya Bu, tentang kalau dalam bahasa Inggris kan mungkin berbeda dengan guru SD ya Bu ya. Ya, kalau pembelajaran di bahasa Inggris itu peserta didik saya itu sekarang kepada public speaking Ibu. Seperti mengikuti kemarin kan produknya saya ambil presentasi tentang pidato seperti itu, telling story. Berarti kompetensi di diri Ibu juga sekarang sudah lebih baik, mulai berkembang. Mulai berkembang gitu ya. Jadi dari zona nyaman itu sekarang sudah mulai bergerak. Sudah bergerak, sudah mencari lagi, sudah mencar gitu ya. Nah, kompetensi apa yang perlu Ibu tingkatkan? Kompetensinya yang di diri Ibu itu apa yang harus Ibu tingkatkan gitu? Kan tadi tuh Ibu sudah mencari gitu ya, sekarang sudah mulai berkembang gitu kan. Nah, apa yang harus Ibu tingkatkan kompetensi diri? IT Ibu. IT saya kan kurang dalam IT. Nah, bagaimana itu Ibu kiat-kiatnya itu untuk itu kan sebuah permasalahan Bu ya. Yang permasalahan itu Ibu tuh mungkin di IT. Nah,
untuk mengatasi solusinya untuk mengatasi agar supaya itu, nanti mahir dalam IT. Ya, di Ya. IT itu bagaimana? Pertama yang saya lakukan, saya sering sharing, tanya-tanya, berkomunikasi kepada rekan CGP saya yang sekarang satu kelompok. Beliau kan banyak yang ahli-ahli juga, seperti Bapak Teddy, kemudian Bapak Irfan, Bapak Rizky. Hampir semua kecuali saya, Ibu justru di kelompok yang yang kurang IT. Tapi ibu sudah juga punya semangat kan? Insya Allah Bu, kalau ke depan yang penting kita semangat, kita sudah niatkan selalu ada jalan menuju Roma gitu. Iya. Alhamdulillah mereka mendukung dan selalu memberitahu ini Ibu, ini seperti ini, seperti ini. Alhamdulillah Ibu, saya dipertemukan dengan rekan-rekan yang begitu sangat baik membantu saya. Jadi berarti dari permasalahan tersebut Ibu sudah menemukan juga solusinya ya Bu ya. Jadi solusinya kan Ibu bersama rekan-rekan yang lain yang lebih mahir di IT, jadi Ibu belajar bersama begitu Bu ya. Nah Ibu, apa pembelajaran ide baru yang Ibu dapatkan di modul 1.1 sama 1.2 ini? Pembelajarannya ide-ide baru yang sudah Ibu dapatkan? Ide-ide barunya ya seperti yang itu konseptual. Oh iya, demonstrasi konseptual. Ya, sudah Ibu tuangkan juga kan aksi nyatanya juga gitu ya Bu ya. Nah, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaikinya? Yang sudah baik mungkin masih kurang Ibu ya. Iya. Saya belum puas gitu karena masih tahap belajar juga. Masih banyak Ibu hal-halnya. Di antaranya apa saja Bu yang harus diperbaiki? Di antaranya seperti mengondisikan siswa. Iya. Tapi itu Ibu sudah terapkan sekarang? Sudah mulai diterapkan sekarang. Nah, itu bagaimana siswanya setelah Ibu terapkan seperti itu? Baik, Ibu. Alhamdulillah mengikuti. Jadi kesimpulannya Ibu dari pendampingan hari ini ya Bu, pertama yaitu Ibu kekhawatiran Ibu di pembelajaran daring ini di internet di jaringan internet, kemudian kekurangan mungkin yang harus Ibu kembangkan itu di IT, tapi Ibu sudah menemukan solusinya juga begitu ya. Nah, untuk di portofolio digital juga Ibu sudah mulai mengumpulkan, menyusun untuk dimasukkan ke kerangka portofolio digitalnya begitu ya Bu ya. Nah, dan untuk pembelajaran yang Ibu kembangkan, yang Ibu implementasikan di kelas, yang pembelajaran filosofis Ki-Hajar Dewantara itu, nah Ibu sudah implementasikan di kelas dan kemudian anak juga merasa senang begitu ya Ibu dengan pembelajaran yang sekarang mungkin dari yang pembelajaran yang sebelumnya dibandingkan dengan yang setelah Ibu 1 bulan ini mengikuti pembelajaran dan Ibu memahami tentang pembelajaran yang berpihak kepada anak dari pembelajaran filosofis Ki-Hajar Dewantara, dan akhirnya pembelajaran itu berhasil begitu ya Bu. Anak tidak lagi merasa bosan di kelas begitu ya Bu. Dan alhamdulillah mungkin Ibu hanya untuk pertemuan pendampingan individu 1 itu dicukupkan sekian ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita bertemu lagi di pendampingan 2 ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu.